Soalnya kenapa? Agar teman-teman para praktisi hukum itu seperti Bang Nelson ini, ya, Pak Tony ini, Pak ini orang masih muda-muda, supaya yang begini-begini itu menjadi bahan perhatian. Jangan sampai dalam sidang ada barang bukti tiba-tiba muncul, Pak, tanpa ada keabsahan secara formil dan material, gitu. Jadi mungkin salah satu yang mendasari Mr. G bikin komal tiap malam tuh ya untuk edukasi ini ya. Iya. Saya terus terang aja, selama sependek saya punya TikTok, belum pernah ikut komal. Walaupun dulu saya ikut Peggy ya, saya ikut dengan Bang Doni kasus Peggy, apa kan komal tuh banyak tuh ya. Saya nggak pernah ikut. Nah begitu di komalnya Mr. G, saya tertarik, waduh ini perlu belajar nih. Cuma begitu saya klik, di otak saya ini blank. Kenapa? Soalnya pakar hukum semua. Pakar hukum semua itu di koma Mr. G. Tapi kalau di koma lain saya berani bersuara kenceng. Tapi di komanya Mr. G, waduh, saya mah tinggal ya Mr. G, yes, itu mantap Mr. G. Mantap. Ya ini salah satunya ya, Bang Doni tadi bicara realistis ya. Tidak mentang-mentang kliennya langsung dibela walaupun salah hantem gitu kan, enggak, ya realistis ya. Aturan itu kan kalau ada penjelasannya di dalam KUHP kan bisa kita jelaskan berdasarkan penjelasan. Namun kalau tidak ada penjelasannya berarti kan kita bisa tafsirkan sendiri namun tidak melebar sesuai dengan bunyi pasal kan. Nah, jadi kita harus objektif dalam menyampaikan atau menjelaskan aturan ya, Mr. G. Nah, kecuali ya ada tafsir lain atau ada jurisprudensi yang itu. Nah, maka bisa yang semula penafsirannya demikian misalnya, lalu kemudian ada jurisprudensi nih. Oh, bisa nih ditafsirkan lain nih. Ya, oleh hakim dalam putusan perkara nomor sekian misalnya. Nah, maka itu bisa dijadikan rujukan juga atau referensi juga dalam menjelaskan aturan tersebut. Nah, Bang, ada pertanyaan yang mengganjal nih, tapi bukan hukum nih, Bang. Ini sih ya tetap masih terkait dengan kasus Auman. Bener gak sih Bang Tony itu mengorbankan Priok? Ini saya gatel ngomong begini. Karena banyak viti-viti dari sebelah itu, wah ini Priok dikorbankan untuk menyelamatkan Ririn. Bener gak sih Bang? Kayak sapi aja dikorbankan. Kalau sapi dikorbankan. Ini real nih, spontan nih Bang, real. Mumpung Ya, ada Bang Tony. kalau sapi, kambing dikorbankan di Idul Adha. Kalau manusia ya, bagaimana mengorbankannya? Kan begini. Apa pemahaman dari orang yang mengatakan demikian bahwa Prio itu dikorbankan? Kan belum jelas nih ya. Apa alasannya? Bagaimana pemahamannya sehingga berpendapat bahwa Prio dikorbankan? Jadi saya tanya dulu. Jadi kalau mungkin di komal-komal juga sudah tersebar. Pendapatnya siapa? Nanti ada kepentingannya itu masalahnya. Kalau nggak suka sama Tony itu ngomongnya kayak gitu, itu masalahnya gitu. Tapi kan biar clear nih, Mr. G. Untuk sekarang begini, positif saja. Kenapa Tony sampai mengorbankan Prio? Coba alasannya apa? Nggak Ya, masuk karena akal dong. tadi ada ada persepsi di masyarakat. Ini persepsi masyarakat. Enggak, saya nggak mau kalau masyarakat nih. Saya nggak mau kalau masyarakat. Soalnya Anda jangan mengatakan masyarakat. Abah Cianjur sama dia tahu tuh. Abah Cianjur, ada nggak Abah Cianjur? Jangan mengatakan atas nama masyarakat. Abah Cianjur ada nggak nih? Bang Celoteh, Ya. emangnya Pak Tony customer Gunung Kawi ya Pak? Perlu tumbal. Iya. Cerdas. Emang customer Gunung Kawi katanya. Tidak ada yang dikorbankan di sini, Pak. Justru Pak Tony saya lihat ya. Karena melihat ada misteri-misteri yang harus diungkap, maka Pak Tony hadir, Pak. Tidak ada untuk pengorbanan itu nggak ada. Kalau saya secara pribadi saya tahu.
Lihat ke Tapi sini kan, Pak, supaya Bapak dipandang iya, sama itu sejuta orang itu. Nah, saya terus terang aja pengen bikin VT sesuai dengan sepengetahuan saya, tapi kan nggak apa sih ya. Wah, Kang Rahmat pasti bela Bang Tony, orang bosnya kan begitu, Bang. Makanya jadi gini, Ririn ini kan tidak bersalah nih. Sesuai dengan Ririn, kata Prio nih. Tidak melakukan. Tidak terlibat kata Prio. Nah, ini kan poin masuknya Bang Tony kan di sini karena ada kata Ririn tidak terlibat. Nah, sehingga karena Bang Tony ini hanya membela dalam tanda kutip Ririn yang tidak terlibat, karena orang sudah terlibat ini agak sulit dibelanya, Pak. Nah, kenapa Bang Tony itu seakan-akan fokusnya di Ririn? Itu sebetulnya sih. Padahal dari awal dia baca surat pembelaan sampai dicabut kuasanya Bang Tony itu tidak ada perubahan kalimatnya, dia tetap bahwa ada 4 pelaku lain, dia sendiri yang ngomong. Tetapi ini kan digoreng nih, Pak, sehingga Prio ini tergoda pindah karena tadi tuh pintu masuknya di situ bahwa kamu tuh nggak dibela bla 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 itu. Paham aku itu. Pindahnya bukan pindah naturalisasi kan? Iya itu. Karena nggak ada biaya transfer naturalisasi. Karena ada sesuatu kan. Iya itu. Saya akan jelaskan. Nah, ya Mister. Walaupun saya Boleh saya mengamati. mau nanggapi buat Bang Tony nih. Iya. Boleh ini boleh nih. Ini nih, Boleh. kalau setahu saya sih di kode etik advokat itu kan dijelaskan bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugasnya tidak memperoleh harapan imbalan, tetapi tetap pada kebenaran dan keadilan. Kemudian juga seorang advokat bebas dan mandiri, tidak berpengaruh dengan orang lain. Nah, saya melihat nih Bang Tony kan sebagai putra Indramayu ya, gimana? Indramayu. Asli. Nah, mengetahui kasus ini di Indramayu, tempat lokasi kejadian di Indramayu. Gimana sih tekanan publik di Indramayu ini terkait kasusnya Pak Oman ini? Nah, saya lihat tuh setelah itu banyak yang nyerang pribadi Pak Tony nih. Soalnya Pak Tony, Membela pembunuh. Membela, bahkan sampai maaf ya Bang Tony ya, dibikin kaos Bang Tony. Saya juga, itu rekan sejawat saya kok sampai segitunya. Harusnya dia dong yang dipersalahkan, malah menyerang ini. Kan nggak benar itu. Nggak usah itu. Karena itu sudah dari sononya. Karena ada orang-orang yang tidak punya argumen yang ilmiah lagi itu Bang Nelson. Mental saya juga kalau misalkan itu iya langsung itu ada orang-orang. ini, tapi Bang Tony saya salut. Iya, Tegar. Ya, Bang Tony-nya tegar, kita yang Tegar, enggak iya. Kita kalau kesini mental saya juga udah nggak bisa kali itu. Bang Tony. Saya juga sama, Iya Bang Nelson. Saya sebetulnya gatel. Ah. Pengen bales, pengen jawab. Iya. Cuma kata Bang Tony sudah. Nah, karena saya salut itu Bang Tony. membuktikan mereka sudah tidak mempunyai atau memiliki argumen yang ilmiah, Nah. sehingga larinya ke personal. Narasi-narasinya Ya, sesat karena itu. udah bingung mau Iya. nyerang Bang Tony dari sisi mana. Secara Nggak ada. ilmu hukum boleh diadu Bang Tony. Ya, karena Bang Tony selama Tapi ini kan nyerang pribadi. hanya fakta yang Nah, diungkapkan di persidangan. Oke. Nah, kan nyerangnya susah itu. Sekarang nih saya tanya sama Pak Tony, apa sih yang Anda cari? Iya. Yang Anda cari sampai Iya, nggak mau nangani kasus yang Nah, nggak mungkin. seperti itu? Apakah Nggak ada Anda dapat imbalan. menerima imbalan yang wow gitu? Tapi malah diserang. Nah, silakan. Nih, silakan biar teman-teman tahu. nih. Bilang. Nih, Kan tadi saya bilang, kalau saja dari awal Prio tuh ngomong, misalnya, Pak Tony, iya saya Ririn yang melakukan sama saya. Ngapain saya tangani, Mr. J? tuh dengerin. Kalau saja dari awal dia pengakuannya seperti itu, ya ngapain juga? Saya tangani, apa yang mau dibela? Sadis lagi 5 orang kan? Saya mau tangani karena Prio meyakinkan saya ya, bahwa yang tahu pembunuhan dia dan Ririn tidak terlibat, pelakunya ada Amanyani Hardioga Joko. Yang ngomong? Itu yang ngomong Prio Prio. di lapas. Dan Prio juga sebelum ketemu saya di lapas kan menyampaikan
surat dibacakan di depan majelis hakim di sidang pertama, dia menyampaikan begitu bahwa pelakunya ada 4 orang dan dia ikut menguburkan. Jadi sebelum Pak Tony bergabung dengan Ririn dan Prio itu, Sudah begitu. sejatinya Prio sudah ngomong duluan. Sudah ngomong gitu. Tuh, bukan rekayasa Pak Tony. Pak Tony aja nggak Nah, tahu makanya. gimana sih Makanya- kalian itu. Makanya Izin kan- aku mau nanya, Mister. Ya silahkan, nggak apa-apa perempuan nih kita berikan. Ya biar melek, keutamaan biar suara ya. perempuan. Biar Silakan. mulai. Izin Pak Tony, kalau menyimak dari putusan itu ada yang dikatakan di situ ada file 663/FKF/2025. Nah, apakah di dalam berkas yang Pak Tony punya itu file itu ada? Isinya mengenai apa? Itu mengenai celebrate kalau nggak salah, celebrate percakapan. Oh, bukan nomornya ya. Iya, Fahmi, itu kan Fahmi itu 663 FKS itu kan nomor berita acara ya, hasil pemeriksaan forensik mengenai handphone ya. Betul. Nah, langsung saja poin apa yang mau dibahas? Isi apa? Isi tentang apa hasil pemeriksaan selebritnya? Sebenarnya gini, pertanyaan saya ini berkaitan dengan apa yang diberitakan di Indramayu, tabloid Indramayu kalau nggak salah, artikel Indramayu mengenai Suara Dermayu ya? Fahmi. Suara Dermayu ya? Iya, betul. Apa intinya? Intinya di situ ada percakapan-percakapan di handphone Prio, di handphone Ririn, itu ditemukan percakapan-percakapan. Nah, ketika saya melihat putusan, ternyata berkas itu ada, Pak Tony. Disebutkan nomor itu. Apakah isinya sesuai dengan apa yang dikatakan di Suara Indramayu itu, Pak Tony? Apa yang dikatakan Suara Indramayu? Saya belum. Ada percakapan Prio dengan korban Budi, dengan Amaniani, dengan Hardi dan Joko. Lalu kemudian ada juga percakapan Ririn dengan korban Budi gitu. Oh, Pernah ditanyain ke saya tuh Bang, saya nggak bisa jawab tuh, Bang. Saya itu sebenarnya sudah membaca ya mengenai berita acara laboratoris hasil selebret itu ya 6663 FKS. Yang tidak ada ya mengenai hal itu sebenarnya. Saya juga tidak tahu ya itu berita-berita itu muncul ada di dari mana? Ada di dasar putusan. Bukan. Kalau berita acara nomor 663 itu ada, cuma yang ada isinya percakapan Prio dengan Budi. Dapatnya dari mana? Ya, kemudian Ririn dengan Amaniani kan gitu ya. Gitu. Oh, betul. Ya, itu saya belum pernah membaca. Itu nggak ada, belum pernah membaca mengenai itu. Tapi Nah, berita acara itu 6663 itu berita acara mah ada, berita acara laboratoris ya, kriminalistik yang mengenai hasil selebret hasilnya itu apa? ya. Hasilnya apa sih? Itu kan pertama tidak ditemukan kontak Amaniani, Hardi, Yoga dan Joko kan itu. Nah, lalu ada pencarian mengenai obat penghilang Bilang bau. bau kan itu, bau bangkai hewan kan itu. Nah, kemudian Download apa tuh? ya ditemukan jasa KTP kan itu. Ya, itu isinya. Nah, saya juga pernah menanyakan ke Ririn. Pertama kali hasil selebret itu dibuka ya. Kemudian di situ dipaparkan oleh saksi perbarisan. Saya langsung tanya kepada Ririn terutama mengenai link pencarian di Chrome ya, di mana ya, ada 2 artikel yang menurut saya itu memberatkan Ririn, yaitu satu ya, mengungkap tindak kejahatan ya yang barang buktinya itu tidak ada. Yang kedua
ya, mengenai pencarian penghilang bau bangkai. Saya tanya, Rin, kamu bener nggak? Saya bilang, kamu jujur sama saya bilang, ini taruhannya saya kamu. Enggak Pak, demi Allah. Itu dia jawab. Lalu kenapa ada di handphone kamu? Itu hasil selebret loh. Handphone saya tuh Pak sering dipakai Prio, kata dia. Memang hal ini lupa saya tanyakan pada saat Ririn diperiksa sebagai terdakwa. Kenapa? Karena duluan Ririn dulu waktu itu, ya. Dan tidak ada kesempatan lain, ya. Ada kesempatan juga susah lah ya untuk menanyakan karena posisi bukan diperiksa lagi sebagai terdakwa, ya. Nah, tapi saya tanya jawaban Ririn begitu. Entah siapa yang benar kan? Kita tidak tahu. Kalau nomornya Ririn itu kalau di situ kan Telkomsel. Sebenarnya nomornya apa? Nomor Ririn itu ya. Di dalam hasil selebret itu sebenarnya nomor trinya juga ada. Ingat ya di halaman pertama tuh? Ya, nomor tri ada. Nah, cuma penjelasan penyidik itu saksi perbalisan kan mengatakan tidak ada kan adanya nomor Telkomsel. Nah, saya tanya Rin, ini nomor Telkomsel ini nomor siapa? Ririn tidak mengenal, tidak tahu. Tuh. Tapi ada di handphone Ririn kan, jadi bingung ini kan perkara kan. Tapi ya apapun itulah ya, karena itu sudah menjadi fakta di persidangan, ya sudahlah kan. Tinggal kan begini, apapun yang terungkap ya dalam fakta persidangan dihubungkan dengan aturan, dengan pertimbangan hakim, ya, menjadi putusan bahwa Ririn terbukti secara sah dan meyakinkan dengan vonis mati. Kan Ririn lagi banding nih kan gitu. Ya coba nanti di hakim banding bagaimana ya, kita menilai putusan ini. Udah gitu aja. Kan itu. Jadi itu jawaban saya, Mbak Jelita. Terima kasih Pak Tony. Sebenarnya ada sih pertanyaan saya mengganjal nih Pak Tony, tapi ini melompat jauh ke belakang ya Pak Tony. Dilepas sih Lompatnya ganjalnya. jangan tinggi-tinggi. Ganjalnya dilepas. Saya itu denger Ini voice iPhone. note atau rekamannya Prio itu Pak Tony ketika dia menceritakan kronologi yang waktu itu dipercaya, ya pasti percayalah kita ya kalau dengar itu. Saya rasa siapapun pasti percaya karena dari alur ceritanya dia, dari intonasi dia bicara itu tidak ada sedikit pun celah untuk kelihatan seperti orang yang mengarang. Itu aja nggak ada kalau saya perhatiin itu ya Pak Tony. Tapi ada kalimat dia yang menunjukkan bahwa Hardi dan Yoga itu ada. Itu ketika dia bicara bahwa sosok Hardi dan Yoga itu ada di dalam foto inventaris handphone yang diberikan itu bersama Aman Yani. Ya. Di dalam foto itu ada bersama Aman Yani. Nah, apakah hal itu didalami oleh Pak Tony atau tidak? Ya, jadi Prio dalam menjelaskan ke saya benar itu. Ketika dia dikasih inventaris handphone, ya, ketika menerima tawaran nagih utang oleh Aman Yani, ya, handphone Oppo warna merah, Prio menjelaskan di dalam rekaman itu kan ada. Pernah dilihat di galerinya, kan gitu ya. Itu ada foto menurut Prio, ya, istrinya Aman Yani, Hardi dan Joko. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Pak Tony pernah mendalami? Sebenarnya, ya, sejak saya menerima kuasa Prio dan Ririn, saya terus mendalami, menggali, mencari informasi, terus mencari. Cuma begitu Prio cabut kuasa, ya, dan sudah berubah, ya, ceritanya, maka saya kehilangan orang yang akan saya tanya. Kalau Prio waktu masih kuasanya, saya ada orang nih ya, kirim, Pak ini bukan, enak saya datang ke lapas, Prio ini bukan Hardi, Yoga, oh bukan Pak, kan gitu. Kalau setelah dicabut, orang Prionya juga sudah enggak mengakui ada Aman Yani, Hardi, Yoga, Joko, kan itu. Ya, jadi saya mau menanyakan ke siapa? Jadi mendalami hanya pada saat
ya Jadi sampai Prio belum mencabut kuasa. Setelah Prio mencabut kuasa, untuk Hardi ya dan Yoga itu sulit karena Ririn saya tanya saya tidak tahu Pak kan itu. Nah kecuali Amaniani ya Ririn kan tahu ponakannya kan, itu masih bisa sampai sekarang pun kalau ada info ya saya bisa tunjukkan ke Ririn, saya bisa tunjukkan ke mantan istrinya, ke anaknya kan gitu, guna memastikan apakah benar kan gambar itu Amaniani atau bukan, begitu. Dan sama mungkin nggak bisa didalami karena HP-nya kan dibuang bang, HP Oppo-nya itu. Tunggu dulu, Izin Pak Tony. ada yang mau bertanya, silakan. Terakhir Bang Bli, terakhir ini. Pak Tony, Terakhir. Pak Tony, HP Ririn itu kan memang handphonenya itu nomornya sudah berubah, tetapi kan itu kan HP-nya Android ya Pak Tony. Apakah Ririn masih mengingat Gmail dan passwordnya Pak Tony? Enggak. Itu aja Pak Tony. Enggak. Oh sayang sekali. Itu padahal Ya. bisa ditarik dari situ Pak Tony. Betul, itu teman-teman orang IT saya juga menanyakan tentang Gmail yang Ririn punya, yang tertaut di WhatsApp kan itu atau di handphone ya. Ternyata Ririn lupa. Kalau saja ingat ya mungkin kan akan diupayakan kan dimasukin ya. Siapa tahu bisa ditarik ya chat-chat itu kan. Ternyata Ririn lupa. Itu bukan chat Pak Tony, itu hubungannya sama lini masa. Dia Oh, ya untuk lini masa ya bisa di Google Map ya. Ya, ya dia lupa. Artinya kalau ingat kan, kalau dilihat dari lini masa bisa diketahui kan ya, waktu, hari itu, tanggal itu kan ya. Ya, tidak lupa dia. Saya tanya berkali-kali. Saya ini kan begini ya. Saya membela karena awalnya ya Prio dan Ririn ya, terutama Prio kan mengaku ada pelaku lain kan itu, makanya saya bela. Dan segala sesuatunya juga saya tanyakan ke mereka kalau ada informasi. Dan termasuk apapun tadi yang termasuk alamat Gmail apa kan ini untuk kepentingan dia sebenarnya kan, kalaupun ketemu juga saya tanya juga dia lupa. Ya sudah. Jadi sebagai advokat kan udah berusaha ya untuk membantu memperjuangkan keadilan berdasarkan keterangan mereka di awal kan itu. Namun belakangan kemudian ada berubah ya sudah, toh yang dihukum juga bukan saya, mereka berdua. Iya kan? Artinya Prio yang berubah ya sudah, yang dihukum Prio kan itu. Nah, saya kan advokat hanya membantu untuk mengungkapkan kebenaran, saat itu informasinya dari mereka juga kan. Itu. Oke, Jadi itulah perjuangan saya dan hasilnya seperti itu. Ya sudah, kalau memang Prio merasa ya bahwa itu yang sebenarnya begitu, ya sudah, hukumannya begitu kan. Ya silakan ditanggung. Untuk Ririn sampai sekarang pun ya saya tanya lagi ke lapas ya. Saat habis banding. Rin, Benar. kamu gimana itu? Putusan ini saya nggak terima, Pak. Kamu melakukan nggak sebenarnya? Enggak, Pak, makanya saya banding. Masih begitu ya sampai hari ini Ririn. Sampai terakhir saya ke lapas juga masih begitu jawabannya. masih kekeh ya. Iya, merasa tidak melakukan, merasa tidak tahu. Ya sudah, karena upaya hukumnya masih dimungkinkan dalam KUHP oleh undang-undang, masih dijamin oleh undang-undang ya mengenai banding kasasi. Ya sudah ditempuh semua. Nanti biarlah hakim banding yang memutuskan, hakim kasasi nanti yang memutuskan, andai kata nanti sampai kasasi. Nah, satu-satunya ya ini buat Ririn dan Prio ini berat. Saya bukan Prio aja, Ririn juga berat, Pak Mr. Ji. Nah, adapun kejanggalan-kejanggalan tadi yang dituangkan di dalam memori banding, pertimbangan-pertimbangan hukum tadi yang diceritakan, yang dituangkan di dalam memori banding, kan tipis ini ya, kemungkinan dikabulkannya. Agak berat. Kamera. Ya, nggak apa-apa, Mr. Ji, nanti. Nah, lalu satu-satunya ya buat Ririn dan Prio
kalau memang Oke, itu aja. Power ya, bank. kalau memang benar ada pelaku lain, satu-satunya ya pelaku lain harus diungkap dan harus ditangkap. Kemudian setelah diproses memang benar dia mengakui dan terbukti, barulah putusannya itu buat PK, peninjauan kembali. Baru tuh bisa berkurang bagi yang terlibat, tetap bisa bebas bagi yang tidak terlibat. Kan itu karena pelaku yang sebenarnya Oh, berarti tertangkap. colokannya. Bila mana benar ada pelaku lain. Itu. Iya, tapi sepanjang tidak dapat membuktikan adanya pelaku lain, tidak bisa mengungkap adanya pelaku lain, sulit. Iya. Karena yang bersangkutannya Prionya mengakui kok, mengakui bahwa bersama Ririn kan itu yang berat kan. Nah, lalu alat buktinya ya yang ada itu hakim percaya kan, itu persoalannya kan itu. Karena ada Prio yang menerangkan kan. Iya, itu kan persoalannya itu. Makanya kalau saya begitu Prio berubah. Saya kan tahu mimik muka saya waktu Prio jadi saksi. Kaget ya? Iya, kaget saya. Waduh. Ada tekanan. Ini kok mungkin ada begini? tekanan. Prio. Udah sejak itu aja sebenarnya saya udah apa ya? Sudah pesimis. Iya. Ya. Sudah pesimis karena satu-satunya yang saya andalkan kan Prio waktu itu. Mata yang ngeliat langsung. Iya. Ya sudah. Diterima lah risikonya kan. Udah. Akhirnya ya putusannya demikian ya. Tinggal nanti mengalir kan ke depannya bagaimana kan kita nggak tahu. Itu ya teman-teman semua. Siapa yang ada Izin pertanyaan? Mr. J, satu Terakhir aja ya. nih Mr. J dengan Pak Tony nih. Terakhir ya, terakhir ya. Iya, iya. Ya, Terkait banding ini Pak Tony, apakah terkait dalam pasal 290 KUHP itu ada dicantumkan dalam memori banding kira-kira Pak Tony? Saksi. Saksi bisa diajukan kembali atau ahli Oh. memori bandingnya. Ya, tidak ada Nggak bisa ya? saksi baru atau saksi yang belum pernah diperiksa yang Berarti nggak jalan. dapat menguntungkan Ririn itu tidak ada. Karena saksi testimoni di audit itu ya. Ya karena cuma Hanya Prio kan yang mengetahui aja. tahu kan. Iya. Iya. Tidak ada. Makanya pasal 290 tidak digunakan dalam banding Ririn ini sehingga hanya mengevaluasi pertimbangan atau putusan di tingkat pertama aja banding ini kan. Itu. Baik, Oke, terima kasih Pak Tony. Paling terakhir, paling terakhir. Karena ini sudah merah ya, paling terakhir. Nggak ada casnya di kamar. Ini memang enggak nyala. Ini merah nih. Coba bang, sini. Bang. Coba Bisa, tuh. bisa. Oke, begini, biarin dulu. Cabut aja, cabut. Banyak kita menonton. Saya ke kamar dulu ngambil cas ya. Sini, mana dicek dulu bang, maksudnya. Oh, di sininya ya. Iya barangkali. Enggak, saya ambil cas dulu. Oh iya, nggak nyala sininya dari tadi. Nggak nyala. Oh, di sininya ya. Iya. Nah bang, kalau itu kan kita mengenal kalau di banding itu judek fakti ya bang ya. Kalau di kasasi judek juris ya. Nah kalau banding kan masih mengungkapkan fakta-fakta persidangan ya bang. Pertimbangannya ya bang ya. Nah kalau di kasasi itu kan judek juris berarti menilai penerapan hukumnya benar atau salah. Ya, betul ya Bang ya. Nah, anggaplah kalau fakta persidangan kita kan tidak bisa berdebat lagi dengan mereka, Bang. Karena ini kan fakta persidangan kan menurut saya kan perdebatan ya. Nah, apakah di kasasi itu penerapan hukum yang didakwakan, ya berarti yang didakwakan ya Bang ya. Atau bagaimana nih Bang pertimbangan hukumnya di MA nih Bang? Maksudnya penerapan hukum yang benar salahnya itu dinilai di mananya Bang? Silakan Bang Nelson jawab. Ini kan lawyer dua-duanya. Boleh saya? Boleh, Iya, nggak tak apa-apa. apa. Iya, silakan. Iya. Jadi kalau jadi fakti itu penerapan hukumnya. Jadi asal misalkan
yang digunakan di dalam KUHP, Hmm. unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau belum di pasal 459 Yang juris, judik pasal juris. 459 Bang Ton ya, dan pasal 20 ayat 20 ayat 1 C kalau saya terkait penyertaan. Sama 80 ya. Yang Iya, yang undang-undang perlindungan anak. iya. Iya, jadi ngelihat itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau enggak. Nah, menurut Bang Nelson, kemarin sudah terpenuhi belum? Kalau ngelihat yang kalau ngelihat yang fakta persidangan ya. Ya mau nggak mau kan tetap lihatnya ke situ. Nah, menurut Bang Nelson kemarin kita bahas Iya. Ririn aja lah ya. Jadi Karena ada- kalau Prio kan sudah mengakui lah. Nah, Jadi kalau menurut saya, pandang saya ada meeting of mind itu Iya. antara si Ririn dan Prio. Kalau pertimbangan hakim ya, Bang Ton. Jadi ada kesepakatan. Jadi delik pidana penyertaannya itu udah masuk gitu. Jadi nggak pakai ada intellectual dader gitu di situ. Jadi hanya Ririn dan Prio yang bersepakat melakukan pembunuhan. tapi kan Ririn tidak mengakui. Ya ini Hanya maksudnya kan- di pertimbangan hakimnya. Iya. Jadi seolah-olah digambarkan itu meeting of mind-nya Ririn dan Prio saja melakukan pembunuhan. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Prio itu adalah saksi yang tidak disumpah. Iya. Ya. Yang menyatakan bahwa Ririn lah pelakunya. Ya. Nah, sedang saya nggak tahu pasangnya, lupa. Sedangkan saksi yang tidak disumpah Iya. tidak akan jadi saksi kalau tidak ada berkesesuaian dengan saksi yang disumpah. Betul, setuju. Ya. Setuju. Nah, nggak bisa itu, Mr. D. Nah, pertanyaannya, Prio ini kan tidak disumpah dan tidak ada saksi yang disumpah yang berkesesuaian dengan Prio untuk Ririn ya. Iya. Nah, apakah ini juga bisa menjadi Memang tidak. pertimbangan Nah, di ininya. judik jurisnya? Maksudnya di kasasinya? Nggak bisa nol. Enggak. Harus Jadi pindah yang tempat. menurut saya kebenaran material kan yang dicarikan. Iya. Kalau misalkan itu kan formulnya, Nggak bisa sama itu. keterangan terdakwa kan, keterangan terdakwa apakah bisa dipakai pada saat keterangan hakim. Tapi kan yang dinilai hakim kan fakta Mbak, kebenaran material. ininya nggak nyala ya di bawah ya? Ada pembunuhan atau enggak? Ya itu oke, clear ya. Iya, jadi Nih. pakai oleh majelis hakim ya. Di menurut saya yang juris itu yang unsur-unsurnya, Bang Konselor, unsur-unsurnya yang Oh, memang nggak nyala. kebenaran materialnya itu. Memang nggak nyala lah. Terkait alat bukti di fakta-fakta di persidangan, mungkin juga bisa dinilai karena kan itu penerapan hukumnya. Ini nyala nih. Sini Bang Tony. Habis gimana? Gelap deh. Nanti minta lampu. Gimana ditanya masih lanjut nggak ya teman-teman yang live? Nah, di sini aja Mr. G. Terang nih. Ya coba dicolokin dulu. Colokin dulu. Teman-teman, Iya colokin. teman-teman. Ini kita lanjut terus. Otomatis jalan nih. Nyala? Jalan. Oke, kita lanjut terus atau kita break, teman-teman. Pak Tony udah, Pak Tony nggak capek Pak Tony. Kita semangat untuk menyuarakan. Halo Bang Fibas. Halo Mr. J. Lanjut Mr. J. Enggak, saya mau tanya dulu Ari Porong. Ini lanjut nggak Ari Porong? Di sini aja Mr. G. Hah? Di sini bisa. Bisa? Oke, langsung 1, 2, 3 mulai. Iya, saya belajar. Mana? Oh, enak pas tengah. Selamat. Ya. Nah, mana sih Bang? Nah, sip. Nyala. Nah, nih. Sini Bang Tony. Situ Mr. G sama Bang Tony. Kan yang nanya kan Kalau lanjut kita lanjut, tapi saya minta tolong tetap layar dulu. Begitu. Kuman-kuman kontrak nggak apa-apa, kuman-kuman lah sudah pusing saya dengan kuman-kuman. Anggaplah dia nggak ada, anggaplah dia mati. Dah. Masalah kuman-kuman tuh, anggaplah dia mati dah. Itu aja kok repot.
Kuman nih, ada kuman. Anggaplah sudah pada mati. Apalagi teman-teman. Lanjut Mr. Z, biar kuman-kuman pada bundir. Oh iya memang. Tapi dia lagi sibuk soalnya tuh. Tuh, Pak Tony lagi sibuk. Susah. Aku jauh dari Pak Tony itu mungkin 2 kilo tuh. Tadi ada pertanyaan saya Tuh. begitu, Mr. G. Teman-teman boleh nanya kok, boleh nanya. Boleh ngomong deh, boleh ngomong. Gimana? Jadi kalau dibandingkan namanya judek fakti ya. Fakti. Artinya masih Fakta-fakta fakta persidangan, ya. Nah, kalau di kasasi kan judek juris ya. Artinya Judek dasar juris. hukumnya. Bukan dasar penerapan. Penerapan pasal-pasalnya ya. Nah, Penerapan hukum. penerapan hukum. Katakanlah dibanding ini Ririn berat nih Mr. C. Misalnya masih tetap sama dihukum mati. Apakah dengan perbedaan judek fakti dan judek juris ini ada kemungkinan kasasinya Ririn itu bisa diterima? Lo ini aja tuh akhirnya itu cerdas pinter. Banding itu diterima. Diterima, anggaplah karena masih dekat lah Mr. J antara Indramayu Tidak Jawa Barat. tidak bisa begitu. Masalahnya kalau dihitung ditanya nih, dasarmu apa? Coba sekarang dasarmu apa? Dasar apanya nih? Dasar mengambil keputusan. Ya tadi pertimbangannya tuh yang alat-alat bukti itu. Pertimbangan ngaco kan? Iya, Nah, kalau hakimnya bertanya, tidak akan bisa jawab. persoalannya kan Mr. J. Persoalannya kan Mr. J. Di dan Saya kopi pahit. Ini rambutku asli loh ya. yo percaya. Belum rontok kayak gigi Mister ya. Ririn kan tidak kenal dengan Hardi dan siapa tuh ya? Dengan yoga. Dengan Yoga. Tapi kalau dengan Joko kan dia pernah bersamaan waktu penganjang tuh. Apakah Ririn kenal Ya, benar. secara physically kenal nggak? Ini. Ya karena bertemu ya kenal banget sih enggak, tapi mengetahui lah, tahu ciri-cirinya gitu. Jadi masih bisa ditanyakan ketika ada informasi foto, misalnya ini foto Joko bukan, itu Ririn masih bisa ditanyakan begitu. Kalau Hardi Yoga dia nggak bisa. Bang Erha. Ada nggak bukti lain? Bukti yang mengatakan itu dia tidak bohong, Ririnnya tidak bohong. Misalnya pernah bersama di sana, oh benar gitu. Atau memang dia sempat moto si Joko. Jadi supaya kita dipercaya Ririn ini nggak bohong gitu loh. Agak sulit kita karena begini, kan tidak ada CCTV ya di situ ya. Tidak ada CCTV, tidak ada bukti saintifik yang membuktikan bahwa Ririn itu ada di penganjang dengan Joko. Nah, itu agak sulit Bang Kopi Pahit. Ya. Tapi kembali lagi. Di lini masa tadi ya? Ya. Di lini masa kan bisa dilacak kan kalau mau kan? Di lini Kenapa? masa Sorry. itu, di lini masa itu bisa dilacak kalau mau. Ada Nah, pergerakan itu persoalannya. di sana. Pakai backup. Itu persoalannya. Pakai HP saja. Pakai HP Gmailnya atau alamat emailnya Ririn tuh nggak ada Saya hai semua. saja. Nggak bisa di apa dia lupa Ini kan dengan terkait dengan emailnya. Dokter. Tapi Biasanya itu kalau ada kotaknya, kotak HP-nya itu biasa di kotak HP-nya ada tertulis itu, dituliskan apanya. Nah itu persoalannya, Bang. HP itu kan kemarin kita juga kan pengacaranya Ririn atau Bang Tony itu juga kan komplain. Kenapa kontak dan semua WhatsApp apa itu log out dan tidak ada kontak di HP-nya Ririn? Enggak itu Itu maksudnya. Mana tahu si Ririn itu HP beli baru, biasanya di kotaknya itu penjualnya itu menuliskan biasanya itu situ
Iya benar. Kalau beli baru ya. Oh, email Iya. email mah ada sudah. Bang Email Bli, sudah dapat. Bukan email. Email kan ada di Email, apa? email atau Gmailnya itu. tar, Bang Bli. Ini sebenarnya ada cara lain buat mengembalikan password itu. Dia pakai fitur lupa password, Bang. Pakai fitur Ya, lupa. kalau ingat alamat emailnya. Oh, alamat emailnya juga Ya, lupa. enggak. Lupa itu persoalannya. Ya, Itu alamat dia. itu. Maksud saya itu kalau dia beli baru, HP itu beli baru, biasanya pada saat itu didaftarkan pertama kali, itu emailnya itu pasti dicatatkan oleh counter yang menjual HP itu di kotaknya itu. Biasanya Kemarin kalau ada Ya, sorry, kotaknya Bang itu Bli. mana tahu. Ini mana tahu kan? Kemarin kita sudah tanyain ke mantan istrinya Ririn. Itu dia nggak ada kotaknya, Bang. Terus yang kedua, Ririn itu dengan istrinya agak gaptek katanya sih. Istrinya apalagi ya, istrinya tuh gaptek. Jadi kalau istrinya Ririn waktu itu HP-nya tidak ke restart aja, mungkin ya datanya masih ada. Nah, kemarin kita tanyakan tuh HP-nya ke restart katanya. Bang RH, kedengeran nggak suara saya? Iya, Iya. siap dengar. Jadi gini, tadi sebenarnya mau tanya ke Bang Doni juga terkait yang Lab 6663 itu. Jadi kalau kita kan nggak pernah lihat ya, tapi kalau dari keterangan Bang siapa itu yang dari LBH Bang Fansar itu, yang di Oh, ini, Bang Suara Fahmi. Dermayu, Bang Fahmi ya, Bang Fahmi. Ya, Iya. dia kalau yang saya dapat yang saya tangkap itu analisa isinya itu seperti ini, Bang. Jadi handphone Ririn tuh pernah di reset. Nah, yang jadi masalah itu siapa yang reset? Itu kan jadi pertanyaan kan, apakah penyidik atau Ririn? Kan bisa juga Ririn meriset sebelum ditangkap kan? Bisa juga begitu. Iya. Tapi bisa juga ketika habis ditangkap baru diriset penyidik untuk menghilangkan bukti. Bisa juga begitu kan? Iya. Jadi ini dugaan ya siangnya ya. Nah, kemudian itu direfleksikan di laporan tersebut karena apa? Di laporan tersebut menurut Bang Fahmi itu ada dua bagian celebrate. Yang celebrate yang pertama itu yang ada download jurnal, lalu buka searching yang itu tuh, termasuk Yang apa? Menghilangkan bau apa? ya. Ya, intinya nggak ada apa-apa. Kemudian sama Lab 4 dilakukan recovery bit per bit. Itu teknik recovery-nya cell storage. Akhirnya berhasil ditemukan ada MySQL SQLite database itu adalah database yang dipakai oleh WhatsApp. Akhirnya ketemu tuh ada percakapan antara Ririn dengan Ahmad Yani. Lalu di HP-nya Priyo terjadi juga percakapan antara Priyo dengan Ahmad Yani juga. Gitu. Dan juga di Ririn tuh ada percakapan Ririn dengan Budi. Itu kelihatan di hasil recovery-nya Lab 4 itu. Gini Nah. Bang Ai. Iya. Tadi sih sudah dijawab dengan Bang Tony ya. Tetapi secara logika saya begini aja. Kalau seandainya di surat yang 663 itu ada bahasa, ada percakapan Ririn dengan Budi atau Ririn dengan Ahmad Yani, saya hakul yakin itu akan ditanyakan oleh Bang Tony Gini Bang. pada saat persidangan. Bentar, saya coba intercept dulu ya. Jadi Bang Tony tadi menyebutkan BA Lab 4-nya, bukan hasil Lab 4-nya. Beda loh Bang. Itu dua hal yang berbeda. Ada BA-nya, ada Lab 4-nya, ada laporannya Lab 4. Yang disampaikan Bang Tony hanya melihat berita acaranya. Nah, Lab 4-nya yang nomor 663-nya sendiri belum pernah lihat Bang Tony. Nah, Bang Fahmi itu bisa cerita seperti itu. Karena Bang Fahmi nggak mungkin dong ngerti apa itu bit per bit recovery. Nggak paham dia pasti. SQLite DB nggak paham dia pasti kan. Dia bukan orang teknologi. Nggak masuk akal dia nyebut hal-hal seperti teknis itu. Dia lawyer kan, Bang Fahmi itu kan? Bukan. Siapa? Dia pimpinan redaksi dan punya jadi ketua LBH Al Ghazar ya kalau nggak salah ya.
Iya, Tapi bukan tapi lawyer kan dia intinya dia ini sarjana hukum kan. Nah, saya kurang paham di situnya. Tapi yang pasti sih Nah, dia tapi itu ya dia bacain ceritain di situ itu detail bang, sampai ada bit per bit recovery, itu istilah-istilah orang IT banget itu. Gak umum kan, orang kalau misalnya ngomongin mouse, keyboard itu umum, orang banyak tahu. Tapi siapa yang tahu bit per bit recovery, kemudian ngomongin SQLite DB. SQLite DB bukan kayak Oracle database, bukan kayak MySQL database yang paling banyak orang pakai gitu. SQL database itu orang developer Ya, pakai. saya orang komputer Istilah-istilah aja. yang hanya orang IT minded yang ngerti gitu loh. Nah, itu yang saya curiga bahwa itu benar, itu dia baca betul tuh file laporan itu. Nah, tadi Coba Bang Tony nanti bilang, saya coba cek cross check ulang ya Bang ya. ya, karena Bang Tony saya bilang coba. tadi BA-nya. Selalu begitu Bang. Jadi ada laporan labnya, laporan forensiknya, lalu dibuat berita acaranya. Nah, saya khawatirnya tadi itu kalimat berita acara itu hanya membaca segmen awal, yaitu bagian celebrate yang sudah keriset. Sementara bagian celebrate yang sudah di recovery itu nggak dibacakan, nggak disampaikan di di BA. Bisa dipahami nggak Bang? Oke. Siap. Nanti kita coba cross check ulang ya, karena kan ini terkait data ya. Kita kan tidak bisa Betul. omdo ya. Ya, Pembawa makanya itu Azal, sorry. dibahas tuh, dicek. Siap. Dicek lagi apa? Sorry, aku baca dulu nih. Lucu nih, pembawa Azal. Pasti ini semua kalian lakukan demi jaga marwah Pak Tony kan. Marwah Pak Tony nggak perlu dijaga. Udahlah, Dia mah kayak sudah gitu-gitu. bisa menjaga diri sendiri. Nah, orang-orang kayak gini Aja mah, Bang Ai. ya, kalau saya sih udah cuek aja lah. Orang nggak penting begini. Hidupnya nggak penting buat dunia ini mah, orang kayak gini. Iya, Udah, jadi betul. gitu Mas, Bang Erhard. Kalau saya coba dicari Siap. itu yang Nanti aku disampaikan sama cari, Bang. Bapak minta tolong tuh betul tuh. Kalau itu ada itu jadi bukti otentik itu. Siap. Karena Besok, selama ini yang aku cari, dilakukan Bang. oleh penyidik di pengadilan itu ngasih partial truth, Bang. Jadi dia membuat ini bahasa saya partial truth yang disampaikan, bukan whole truth. Sama seperti CCTV itu kan. CCTV seakan-akan ada lab digital forensiknya, tapi itu tidak sebenarnya. Bukan Baik digital secara forensik, ya. formal itu Siap. bukan digital forensik, itu satu. Yang kedua, Mengawal tidak orang menjawab IT. tidak Serius menjawab Bang Ai, aku dengerin Bang Ai ngomong nih pusing. Tapi panjang sekali. Enggak gini. Masa sih? Kan Bang Tony mempertanyakan yang Bang Tony ngomongin itu CCTV yang terpotong-potong. Itu kan yang ada di CCTV toko bangunan kan? Iya kan? Apa yang Ya, dilakukan betul penyidik? Bang Ai. Iya kan? Yang dilakukan penyidik CCTV yang bangunan tidak disertakan di dalam pemeriksaan digital. Yang hanya disampaikan itu ada 3 file yang semuanya adalah ada di toko di bengkel, bukan Bang di toko Ai, tapi bangunan. tulisan di situ digital tuh Bang Ai. Iya digital kan sekedar ada Bang. Ini kayak jawab Bang Tony ngomongin kuda, sementara yang polisi ngomongin zebra. Sama-sama hewan Bang, tapi benda yang berbeda. Oh, oke siap. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami. Kudanya Nah, hewan, tapi Bang Tony ngomongin kuda, sementara polisi zebra. Dua hewan yang berbeda gitu. orang Pantura. Mangga ke Bang Ai, ke Mr. G. Tuh, itu namanya Bang Nelson. Silakan Bang Nelson. Bang John. Sini Bang Nelson ya, gantian Bang Nelson. Sini. Sudah di situ duduk bicara. Aduh, apa kabar Bang Ai? Halo. Gitu. Kabar Bang Ai. Ini kebetulan Apa Bang itu saya jawab? dekat rumah. Dekat rumah. Sini. Oh, dekat rumah itu lokasi. Iya, lokasi dekat rumah Kelapa Gading. Mantap. Jadi mampir sekalian. Kalau saya dari ujung ke ujung tuh. Saya di ujung selatannya Jakarta masalahnya. Di mana Bang Ai? Di Jakarta Selatan. Oh iya. Oh, Blok M ya. Iya, Kemarin Blok kita M. ke Blok M. Enggak, Jakarta Selatan sekitar TB Simatupang. Kemarin kita ke Mabes tuh, Bang Ai. Mabes tuh masih tengah kota. Jakarta Selatan di tengah kota, dekat perbatasan Jakarta Pusat itu kalau Mabes. Pasar Minggu, Blok M kan? Iya, Blok M saya.
Blok M mah masih pusat. Saya Oh, ini itu tol Jagor apa? Tol Jor ya? Itunya kan. Outer Ring. Jor, pantesan. Jor MTB Simatupang tahu Simatupang kan? TB semua. Tahu TB semua. Ya. Semua tahu. Bang, Di dekat ini kan Iya, Kak. mau Pak ada Pondok Indah ya, Bang Ai? Iya, 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 iya. Walaupun iya. jaraknya masih 10 kilo kalau saya lupa saya ke Pondok Indah. Namanya Nikita Mirjani. Tangganya Nikita Mirzani katanya tuh, kata Mr. Z. Wah. Di Nggak tahu betul TB pusat. Simatupang. Oh iya, rumahnya situ saya. Lumayan Iya, di situ. iya. Iya. Udah langsung bicara aja, teman-teman ya. Ya teman-teman. Kita bersyukur nih kita bisa ketemu Bang Tony, Iya. Mr. Z gitu aja ngobrol. Ya bersyukur bisa ketemu Mr. G, Bang Tony. Kebetulan Mr. G kasih saya lokasinya, saya langsung meluncur ke sini Naik trail. sekalian sekalian apa ingin tahu yang lebih dalam nih, terkait kasus di Pauman. Jadi kebetulan kita sharing ya Bang Mr. G ya. Ada yang hal-hal yang baru yang mungkin bisa nanti kita akan edukasikan ya Mr. J ya di komal-komal nanti. Jadi kalau menurut saya tadi bandingin tadi ya fakta-fakta yang di persidangan itu nanti akan digali lagi apakah majelis hakimnya ini bandingnya ini bisa Membaca dengan jernih. Ya bisa jadi kalau misalkan pasal 230 itu bisa dipakai oleh majelis hakim itu nanti bisa dimintakan, tapi ke jaksa ya, jaksa penuntut umum. Di pasal 230 kan ada untuk menjernihkan duduknya perkara bisa memanggil lagi bisa memanggil keterangan ahli, termasuk yang tadi Bang Ae bilang ahli digital forensik. Kemudian juga halo? Iya Bang Ai? Iya Bang. Iya. Iya. Ya itu di memori banding akan dimintakan juga terkait ahli digital forensik. Karena kan di persidangan Pauman kan juga tidak dihadirkan. Jadi ini tergantung majelis hakim bandingnya. Jika memang terkait pengamatan hakim itu memang dipakai juga kan repot juga. Artinya belum jelas itu kalau menurut saya terkait bukti formilnya, keterangan ahli dan dokumen elektronik yang belum benar-benar dibuktikan di fakta persidangan. Iya itu tadi Bang Alif tadi kayaknya mau ngomong deh. Bang Alif, silakan Bang Alif. Nah Bang Alif. Iya Bang Alif. Yang baru datang dulu, Mister. Ada Mbak Lisa sama Bang Ari itu. Dengerin aja. Sudah full. Apa Bang Alif? Iya, kasih kesempatan yang baru datang dulu, Mister. Itu ada Mbak Lisa sama Bang Ari. Nggak dengar ini aku lagi di diskotik soalnya. Waduh. Coba saya dengerin. Mbak Lisa, Gimana Bang Alif? monitor Mbak Lisa. Kasih kesempatan bicara sama yang baru datang dulu, Mister. Oh, Betul. oke. Teman-teman silakan ya yang mau lanjut lagi ya. Iya Mr. G. Jadi balik ke tadi Mr. G, kalau bisa dimintakan kayak kemarin lagi tuh filenya Mr. G yang lab for nomor 663 itu. Kalau ada saya bantu bacakan Mr. G. Aku lagi nggak bawa ini. Nanti Enggak, lah ya. maksudnya kalau nanti dari Bang Tony ada, ternyata berkasnya ada ya. Kan itu kan yang tadi Bang Tony ceritakan, beliau cuma lihat BA-nya kan, berita acaranya, tapi tidak Siap. lihat Siap. berkasnya. Nah kalau dapat dokumennya nanti bisa lewat Mr. Z aja. Saya bantu Ya, bacakan tuh lagi semua lagi strukturnya. terima telepon. Pak Tony lagi terima telepon dari Prabowo. Bukan bahasa MBG kan Mr. Z?
Iya tuh. Tuh. Teman-teman boleh nih ya, boleh ini ya. Saya lagi partner dengan Bang Nelson, Bang Abah, Pak Tony lagi terima telepon dari Pak Presiden. Mr. Z bikin kuman-kuman makin kepanasan aja. Kuman-kuman. Kuman nggak apa-apa, aku itu kuman kan temanku, temanku main-main. Coba ini Bang Mas Agus, apa kabar Mas Agus? Malam Mr. G, Assalamualaikum, baru masuk nih. Ada misteri Mbak Suci. Ya silakan Mas Agus. Ini Agus siapa? lagi ngebahas apa nih? Assalamualaikum semuanya. Alah bahas kuliner. Oh mantap, Mr. G lagi di Jakarta ini. Ngumpul ya. Salam nih sama Bang Nelson, Bang Tony, sama Abah juga ya. Ya. Yang lain juga selamat malam nih. Bang Ari juga, Ari Porong juga baru ketemu lagi ya. Nih. Lanjut dulu Mr. G. Oke, kita sapa MBS, Mr. G, ada MBS di bawah. kita Fibers. Kan ada misteri Mbak Suci itu. Ditanyain Mr. G 1 minggu di Jakarta katanya. Oh, saya tergantung nih. Ini ada Fibers sudah bicara belum ya? Ya, selamat malam Mr. J. Malam Fibers. Iya Bang, jadi pembahasan malam hari ini menarik. Bagi kita yang menelusuri ya atau menilai proses persidangan ini, kejanggalan-kejanggalan itu cukup jelas. Bahkan ada beberapa netizen yang sudah kasih masukan terkait 4 nama yang disebut tersebut gitu ya. Ya tadi Bang Ai udah jelas membahas soal 663 ya. Nah, saya titip juga itu tolong ditelusuri juga apa namanya Bang LD ya. Keterangan Bang LD itu apa benar itu? Apa benar ada? Ketika BAP itu yang lama itu ada 4 orang gitu ya. Nah, jadi tumpuan harapan kita tentunya pada lawyer-lawyer yang di lapangan ini, gitu kan? Iya. Tumpuan kita ada di lawyer-lawyer yang di lapangan untuk bisa mencari kebenaran apakah siapa namanya yang ketua LBH itu ya, Gavansar itu, apakah itu memang benar adanya atau kalau bisa di tracking apa ditanyakan gitu ya. Kalau ketemu bagus itu. Dan juga Bang LD juga harus digali juga itu. Ini saya kasih tahu ya, saya kasih tahu Bang. Kalau orang itu bicaranya nggak benar, pasti ditangkap Bang. Ya nggak Bang? Betul. Dia berani bicara seperti itu, berani ngomong apa adanya. Kalau itu nggak benar, pasti ditangkap. Zaman sekarang tuh main tangkap-tangkap. Dia berani menyuarakan itu karena benar. Saya ulangi lagi. Dia berani menyuarakan itu karena benar. Nah, betul Mr. Harus dimunculkan itu ya. Itu tugas lawyer yang di lapangan ya. Harus dimunculkan pernyataan-pernyataan mereka itu. Seperti ketua LBH tadi ya. Sama Bang LD itu penting gitu loh. Nanti bisa jadi apa namanya? Strategi di PK gitu kan. Ya, teman-teman semua jangan khawatir dengan saya ya. Kalau masalah kuman itu urusan kecil teman-teman, kecil. Tenang aja teman-teman ya. Begitu aku naik nih hilang tuh kuman-kuman. Tenang saja. Oke, begitu Bang Xbas. Jadi X-Fibers. Jadi ketika ada orang bersuara kok suaranya itu nggak benar, pasti ditangkap loh itu. Kalau dia masih bebas, artinya suara itu benar. Apa artinya? Jangan ganggu. Begitu loh Bang X-Fibers. Iya betul Mr.
Betul kan? Betul. Oke. Oke. Pasti sangat betul ini. Coba bagaimana menurut Jelita sebagai woman? Ini ada sebenarnya Lisa Said ada, tapi sudah bicara belum nggak Lisa Said ya? Belum bisa. Mbak Lisa, Belum, Bang coba kita Ari, Bang Alip ngambek itu, Mister. Dia dilewatin mulu katanya. Oh, enggak, nyantai aja nyantai. Saya kasih kesempatan sama yang baru datang kok. Di tempat kita itu tidak boleh gitu karena kadang-kadang mata gitu. Jangan suka ngambek ya. Silakan Lisa, jangan ngambek Lisa. Sekarang ini ngarang mulu nih, kapan ada perubahan warung? Assalamualaikum Mr. Z. Waalaikumsalam. Ya, ini komal saya pertama kali naik di komalnya Mr. G. Makasih loh udah dikasih kesempatan. Yes, nih. Saya pertama kali, yes. Iya, Oke, baru pertama kali. Jujur aku tersanjung loh bisa dinaikin ke komalnya Mr. G. Memang saya sedang menaikkanmu, saya sedang menaikimu, oke, betul, bagus. Iya, oke deh. Tapi aman, ini Pak. di luar tema Mr. G karena saya nggak bisa bernarasi tentang hukum, cuman pemerhati aja gitu. Aku pengen nanya, ini lokasinya di mana yang ngumpul-ngumpul ya? Yang mana? Lokasi. Iya, lokasi ini di mana ngumpul-ngumpulnya gitu? Emang mau datang? Enggak, nanya aja penasaran kok bisa ngumpul gitu loh. Ini Di rumah Maya. diterangkan nggak nih? Dia terangkat di Maya. Jakarta di Jakarta. Oh di Jakarta, iya. Ya nggak ada maksud apa-apa sih, penasaran aja kok bisa ngumpul gitu loh. Kan tadi Lisa cari-cari komalnya kok nggak ada, Mr. G tahu-taunya udah ada di Jakarta. Jadi kan sayanya berasa kehilangan aja Mr. G. Uy. Iya deh. Mr. G nambah muda. Mr. G, punten Mr. G, aku nggak bisa bernarasi, cuman aku nyimak aja ya, nggak apa-apa ya. Aku tak bisa berkata-kata. Masya Allah. Ayo lanjut yang lain dong. Makasih loh Oke. udah dikasih kesempatan. Oke, Lisa, untung kamu naik sendiri ya, Lisa. Oke, ini ada Mas Agus. Mas Agus, ini kamu berikan kepada Bang Alip apa langsung diambil? Satu aja nih sedikit, Mr. Ji, mau nanya nih yang lagi ngumpul terkait banding itu, kemungkinannya bisa nggak nanti hakim di pengadilan tinggi akan bertentangan dengan pandangan hakim di pengadilan pertama, itu mungkin nggak? Itu aja Mas Bisa, Ji. bisa, Terima kasih. bisa. Bisa ya. Secara normatif Itu akan bergeser. secara normatif bisa. Kita kasih tahu nih ya, hakim banding itu bisa menguatkan, bisa menaikkan, bisa juga menurunkan. Jadi dia punya keputusan sendiri bisa. Oke ya. Oke, berarti ini juga akan beresiko ya kalau bertentangan dengan hakim yang di pengadilan hakim yang pertama ya, Mr. Ji. Oh, banyak yang begitu banyak. Jadi jangan khawatir. Kalau dipandang bahwa itu ternyata ada kesalahan ya pasti harus ngambil keputusan. Sabar aja Bang Agus. Oke? Siap, Mr. Ji. Lanjut, Mr. Ji. Itu Bang Alip, mungkin lanjut Bang Alip. Oke, sekarang Bang Alip. Silakan Bang Alip. Bang Alip apa Bang Ari nih? Ini yang besar sekali nih. Oke, iya. Tadinya saya mau bertanya Mr. J sama Bung Tony, cuman ya karena Bung Tony lagi sibuk ya gitu kan. Jadi pertanyaan saya itu terkait dengan informasi yang pernah saya sampaikan kepada beliau di Jalur Hijau terkait profiling Aman Yani ya, yang saya duga bahwa orang tersebut adalah Aman Yani. Makanya saya informasikan jika berkenan untuk cross check, silahkan cross check. Saya kasih clue-nya gitu kan.
Nah, selain Bung Tony, ada teman kita juga dari kubu kita juga yang saya sampaikan seperti itu. Cuma herannya, pada saat saya tanya bagaimana kelanjutan informasi tersebut, apakah sudah di cross check atau belum? Nah, herannya tuh tidak dijawab. Bahkan tadi saya sempat typing nih di bawah nih sama Digo nih, akun yang nama Digo. Bagaimana sudah cross check terkait dengan Mr. X yang keberadaannya di Bumi Asri Kopo Bandung. Saya bilang itu sudah 2 kali saya tapping begitu tapi nggak pernah dibalas. Nah, pertanyaannya mengapa ketika saya bertanya seperti itu nggak pernah dibalas baik kepada Bung Tony maupun kepada Digo gitu loh. Itu aja sih Mr. Ji. Ya kalau misalkan memang informasi itu bukan tidak benar, ya maksud saya ya katakanlah gitu kan, biar saya juga nggak apa ya namanya, nggak penasaran gitu loh, karena memang karakter profiling Mr. X tersebut sama persis dengan Ahmad Yani, ya kan, baik pola-polanya, kebiasaannya, menutup rapat identitasnya, kemudian pergi keluar dari rumah, ya katakanlah teman dekatnya perempuan gitu kan, itu selalu handphonenya mati gitu kan. Nah, pada saat dia pulang baru nyala handphonenya. Seperti itulah kira-kira. Kalau saya memang dugaan saya tuh 80% mengarah bahwa dia adalah orang yang selama ini kita bicarakan gitu loh. Seperti itu. Memang dia spesialis perbankan. Kemudian punya beberapa bisnis juga di dunia proyek, oke. Kemudian garment, oke. Terus yayasan juga oke gitu kan. Itu aja sih Mr. Ji. Nanti kalau misalkan Bung Tony sudah tidak sibuk, tolong sampaikan saja gitu kan, bahwa saya pernah menginformasikan di jalur hijau kepada beliau bagaimana kelanjutannya. Seperti itu aja Mr. Ji. Thank you Mr. Oke, terima kasih. Oke ya, itu masih dalam proses ya, tenang aja ya. Dalam proses. Ini ada kopi pahit loh, ngomong-ngomong apa dari tadi kopi pahit ini? Apa? Mana kopi pahit? Ini loh, ada Bang Nelson nih loh. Ada Bang Nelson nih loh, tunggu tak gedein. Bang Nelson nih jauh-jauh dari Jakarta loh tuh. Bang Nelson tuh jauh-jauh dari Jakarta. Ini gimana cara membesarkan aku? Mantap ya, Bang Nelson. Sehat terus, Bang. Bang Ari Porong. Wah, suaranya mantap Bang Ari Porong. Ini saudaraku nih. Saya ini lihat Bang Ari Porong suaranya. Saya request tuh lagu. Lagu saya waktu SMP. Saya suka dengerin. Mantap Bang Ari Porong. Sukses selalu, Bang. Sukses terus Bang buat kita semua. Ya. Nuryanto dicor. Ini ada Nuryanto ini. Nuryanto dicor. Silakan tapping lagi Nuryanto. Apa Nuryanto? Ayo Nuryanto. Silakan Bang Ari Porong. Iya, Bang. Siapa yang ngecor? Oh, dicor. Yang ngecor ya Nuryanto sendiri. Lagi ngecor masjid apa dia lagi ngebangun ke Mr. Ji? Ya kalau saya gini sih Mr. Ji, mudah-mudahan. Nah, saya kalau untuk dibanding mungkin masih ada ya, masih ada sedikit harapan lah apabila kalau putusannya bakalan bisa turun gitu kan. Tapi kembali lagi ke hakim ya. Cuman yang menjadi apa ya, pandangan saya pribadi, ini orang seberpengaruh apa sih gitu loh di Indramayu ini sampai apa ya, sampai pihak kepolisian penyidik pun tidak mau bergerak atau gimana gitu loh untuk mencari Ahmad Yani ini. Jadi kan kuncinya kan yang tadi itu yang dibilang kan Mr. Ji, mau atau tidak, itu aja masalahnya. Dan saya berharap ke depannya apapun nanti keputusan dibanding, mudah-mudahan saya berharap penuh ya kepada Pak Tony dan tim Mr. Ji, bahwasannya novum baru yang dihadirkan itu memang benar-benar harus menguatkan gitu kan. Jangan hanya sekedar foto atau video. Kalau menurut saya yang lebih penting itu yang di 666
3 itu Mr. J, apabila dari hasil ekstraksi yang sudah tadi dibilangin sama teman-teman tadi bahwasannya Ketua LBH Ghazanfar kan mengungkapkan bahwa memang ada percakapan ekstrasi itu kan. Jadi menurut saya yang buat menguatkan itu untuk membuktikan adanya orang lain di dalam kasus ini ya hanya di situ sama di CCTV 0501. Di hasil persidangan kemarin kan yang di awal kan itu kan memang tidak dilihat sama sekali gitu kan. Ya saya berpikir ya memang sengaja gitu kan. Berarti ada yang memang ada yang mau ditutup-tutupi gitu kan. Bahwasannya kita sebagai netizen, saya pribadi, kita semua bisa melihat di sini gitu loh. Bahwa ini memang bukan mereka, bukan Prio atau bukan Ririn gitu kan. Dalam pandangan kita, tapi apa? Tapi hakim justru malah tidak melihat itu sama sekali gitu loh. Padahal itu sudah diputarkan di dalam ruang persidangan dengan jelas, dengan detail, pertanyaan dari pihak JPU juga gitu. Cuman sayangnya memang mungkin apakah pleset juga nggak tahu tuh JPU mempertanyakan CCTV 0501 itu Mr. J, atau hanya sebatas untuk menggiring publik juga ya, bahwa publik ingin menerima Masih apa nih? Pak Tony. Ya. Iya Pak Tony, izin Pak Tony. Saya masih berharap Pak Tony, masih berharap di hasil banding nanti mudah-mudahan bisa meringankan Pak Tony ya, bisa meringankan Ririn, dan untuk di proses selanjutnya mungkin PK ya Pak Tony ya, bahwa bisa ada novum-novum baru nanti yang akan Pak Tony dan tim hadirkan ya. Saya berharap novum-novum baru itu yang menguatkan Pak Tony. Nah kalau menurut